Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita melanjutkan pesiaran iman kita bersama Bunda Maria. Kita masih berada di bawah kaki salib Yesus bersama Bunda Maria. Nah, kali ini kita akan merenungkan makna penderitaan itu sendiri, seperti apa rasanya. Nah, Yesus rupanya melalui penulis Injil Yohanes ini memberi gambaran, mencoba membandingkan penderitaannya itu seperti perempuan yang melahirkan. Sakit, bertaruh nyawa, tapi begitu nanti mendengar suara bayi yang menangis, yang ada adalah kegembiraan, kebahagiaan tiada tara. Nah, dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 20-22 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Nah, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus sudah meramalkan, atau bahkan boleh dikatakan bukan meramalkan karena sudah pasti, mengatakan lebih dulu apa yang akan terjadi, apa yang akan dirasakan oleh para murid. Dan agar para murid itu mengerti seperti apa situasinya, seperti apa rasanya, Yesus memakai istilah perbandingan perempuan yang melahirkan. Rasa sakit, duka cita ketika harus kehilangan Yesus, melihat Yesus disalibkan, ya harus dilalui. Tetapi nanti setelah Yesus bangkit, yang ada adalah sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Dan itu hendak dikatakan kepada Bunda Maria juga. Bunda Maria sudah melewati semua. Dia yang melahirkan Yesus dalam kesulitan, kemudian mengasuhnya dalam perjalanan, sekarang harus menerima kenyataan, menyaksikan putranya disalibkan.
Rasa sakit bukan hanya karena dulu melahirkan, tapi kini dia seperti melihat nubuatan Simeon bahwa sebilah pedang akan menembus jiwanya sendiri. Kali ini mulai terungkapkan, mulai terpenuhi. Pedang itu pelan-pelan menusuk jiwanya. Berdiri dengan setia di bawah kaki salib Yesus. Maria setia. Dia mengerti rasanya sakit, rasanya penderitaan, rasanya duka. Tapi kita bisa melihat betapa besarnya iman Maria. Ini yang luar biasa. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, iman Maria yang seperti apa yang hendak kita teladani? Mari kita lihat teks kitab suci untuk bisa merasakan dan berusaha berdiri bersama Maria, berdiri di sepatu Maria. Kalau kita ingat 33 tahun yang lalu, ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, apa yang dikatakan malaikat kepadanya? Injil Lukas bab 1 ayat 32 mengatakan begini, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya yakin ungkapan malaikat ini kembali terngiang di kepala Maria. Apa yang dijanjikan bahwa anaknya akan menjadi besar, menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Tapi apa yang dia lihat sekarang? Dia tergantung di salib. Apa yang dikatakan malaikat semuanya seolah-olah tidak terjadi. Bahkan sepertinya kebalikannya yang terjadi. Bukan dia diangkat menjadi raja, tapi diangkat seperti kriminal. Bukan di tahta kerajaan, tapi di tiang gantungan kayu salib. Bukankah kecamuk ini pasti dirasakan oleh Maria? Sekali lagi, iman Maria di mana? Iman Maria terletak pada kesetiaannya bahwa dia tidak mundur. Dia tidak protes, dia tidak komplain bahwa dulu kamu menjanjikan bahwa dia akan begini, tetapi sekarang nyatanya seperti ini. Maria tidak protes sama sekali. Dia tenang di sana. Penulis Injil tidak memberi gambaran apa-apa, tapi dikatakan Ibu Yesus ada di sana. Dia memiliki harapan. Ketenangannya karena dia memiliki harapan. Inilah iman yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Maria, yang jarang dimiliki oleh manusia-manusia seperti kita, yang kerap kali komplain kepada Tuhan meski hanya mengalami sedikit kesulitan saja. Maria mengalami semua seperti kebalikan dari janji Allah, tapi dia tidak kehilangan pegangan untuk berubah arah. Hatinya tetap tabah tertuju kepada kehendak Allah, kemanapun akan membawa dia melangkah. Semoga ini memberi kita secercah harapan untuk berani terus berserah kepada Allah yang Maha Murah. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.